Uhayyikum tahiyatan islamiyatan tahiyatan li ahlil jannah wa tahiyatan min qalbin amiqin bihubbikum lastu khairum minkum wa lastu bi ahsana minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, alqail fi muhkami tanzil, yarfa'illahu allazina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wa huwa al-alim al-alim alladzi amarna bil ilmi wa ta'allumi wa arsyadana bid du'ai li ziyadati wa istimrarihi kama qala ta'ala wa qul rabbi zidni ilman. Wassalatu wassalam daimaini mutalazimaini ala habibina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-qail fi hadisih syarif may yuridillahu bi khairin faqhu fid din wa qala aidan li Ibnu Abbas Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Insyaallah pada sore hari yang berbahagia ini kita bersama-sama belajar bersama-sama, mengkaji bersama-sama. Di sini saya menyebutkan belajar bersama-sama ya. Makanya di awal tadi saya menyebutkan lastu khairum minkum wa lastu bi ahsana minkum. Saya bukan yang terbaik di antara pendengar sekalian. Mungkin di antara ikhwah dan akhwat sekalian mungkin ada yang lebih pintar daripada saya. Oleh karena itu saya meminta izin untuk menyampaikan ilmu saya yang sedikit ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalilah." Dan taklah kuberikan ilmu itu kecuali hanya sedikit, dan ilmu yang kami berikan pun juga sedikit. Tapi sebelum itu sungguh hati ini sangat berbahagia, Ustaz. Berbahagia. Kenapa demikian? Kalau yang pertama kali kan sedikit jumlahnya ya. Nah, sedikit. Sekarang Masya Allah, santri laki-laki, santri perempuan pada berdatangan hadir di majelis ilmu ini. Kita yakin perkara sesuatu, tapi ada keraguan. Yakin terhadap perkara tersebut, maka tak bisa dihilangkan atau dihapuskan. Contohnya seperti apa? Kita sholat misalnya. Di dalam sholat kita ragu 3 atau 4 rakaat, ya kan? Ragu kita 3 atau 4 rakaat. Maka di sini ada keraguan, betul kan? Ada keraguan. Maka di sini kata para fuqaha Asy-Syafi'i yang mengatakan jadikan sholatnya menjadi 3 rakaat. Kenapa demikian? Karena 3-nya itu merupakan keyakinan, 4-nya yang ragu-ragu, betul kan? Yang 3 itu yang yakin, 4-nya yang ragu-ragu. Maka jadikan sholat tadi 3 rakaat karena itu yang yakin, yang 4-nya ragu-ragu tadi. Itu maksud dari kaidah al-yaqinu la yuzalu bisyaki. Tapi dari 5 kaidah ini kita tidak akan bahas semuanya. Cukup kita bahas satu saja, yaitu tentang kaidah al-umur bimaqasidihah. Perkara itu tergantung dengan tujuannya atau dengan niatnya. Bahkan ini merupakan salah satu kaidah yang inti juga, yang penting juga. Bahkan Syekh kami yang bernama Syekh Labib Hafizahullah Ta'ala pernah berkata, ta'allamu an-niyah, kata beliau. Ta'allamu an-niyah, belajarlah engkau tentang niat. Lalu beliau pun menukilkan salah satu perkataan ulama, salah satu perkataan tabi'in yang bernama Abdullah ibn al-Mubarak, bahwasanya beliau pernah berkata, rubba amalin saghirin tu'azzimu bin niyah wa rubba amalin kabirin tusaghiru an niyah. Betapa banyak kalau kita lihat amalan itu terkadang kecil amalan itu, tapi yang membuatnya besar itu apa? Niatnya. Lalu kebalikannya, betapa banyak kita lihat, kita jumpai amalannya gede, amalannya besar, akan tetapi yang membuatnya kecil adalah niatnya. Kalau kita lihat di konteks hadis, ada tiga amalan atau 3 orang nanti yang dipanggil oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan tentang amalannya di dunia, yaitu mereka thalibul ilmi atau hafizul Quran, mujahid fisabilillah, dan al-munfiq, penuntut ilmu atau penghafal Quran. Yang kedua mujahid fisabilillah. Yang ketiga al-munfiq, orang yang dermawan datang kepada Allah. Mereka semua, bayangkan amalannya besar kan? Amalnya besar, pahalanya juga besar. Akan tetapi ketika menghadap kepada Allah, maka Allah mengatakan kepada mereka, kazabtah, engkau berbohong. Kenapa engkau berbohong?
Di annaka ta'mal hadhil a'mal, karena engkau melakukan pekerjaan itu, liyuqalu annaka talibul ilmi, liyuqalu annaka hafizul Quran, liyuqalu annaka mujahid fi sabilillah, liyuqalu annaka al-munfiq. Karena engkau melakukan amalan tadi semata-mata engkau hanya mau disebut, saya loh nih, saya loh penuntut ilmu, saya loh penghafal Quran, saya loh nih yang mujahid ini, yang datang ke medan perang, saya loh yang orang yang telah mendermakan hartanya. Jadi semata-mata mengerjakan amalan yang besar tadi untuk apa? Untuk riya saja, agar dirinya dipanggil dengan julukan yang seperti itu. Tapi kalau kita lihat, ada yang amalannya kecil, tapi membuatnya bisa menghantarkannya ke surga. Karena kenapa? Karena niatnya lah yang membuatnya itu besar amalan tersebut. Contohnya sebagaimana kisah yang masyhur yang sering kita dengar, yaitu tentang seorang perempuan, perempuan pelacur ya, yang dimana di masa hidupnya dia telah melakukan perbuatan keji, dosanya banyak di dunia. Akan tetapi dia melakukan suatu amalannya kecil nampaknya, tapi amalan itulah yang membuatnya dihapuskan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa amalannya? Memberikan minuman kepada seekor anjing. Dia niatkan semata-mata karena Allah, lalu Allah hapuskan dosanya, Allah ampuni dosanya, sehingga dia masuk surganya Allah. Begitulah kedudukan niat itu, ya, kedudukan niat dalam amalan itu. Maka pada pertemuan ini insya Allah kita akan bahas bersama-sama, belajar bersama-sama. Dan pokok pembahasan pada tema kali ini ada 4 intinya. Yang pertama makna kaidah tentang al-umur bimaqasidiha. Dan yang kedua dalil yang berkenaan dengan kaidah al-umur bimaqasidiha. Yang ketiga hukum-hukum yang berkenaan dengan niat, karena kita berbicara tentang niat nanti. Lalu yang terakhir penerapan kaidah ini dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Hadirin sekalian, ikhwan dan akhwat rahimakumullah taala. Berbicara tentang makna kaidah tentang al-umur bimaqasidiha. Berbicara tentang kaidah al-umur bimaqasidiha, yaitu yang artinya perkara itu tergantung pada tujuannya, atau perkara itu tergantung dengan niatnya. Yang namanya perkara atau ibadah atau amalan itu kan bermacam-macam. Betul tak Pak? Amalan itu kan bermacam-macam. Ada yang amalannya itu berupa qauliyah, amalan qauliyah, atau ibadah yang qauliyah. Dan ada juga yang ibadahnya badaniyah, ya, badaniyah. Lalu dari segala macam banyak amalan-amalan tadi, dari segala macam banyak bentuk ibadah-ibadah tadi, walaupun kalau kita lihat secara zohirnya dia sama, tapi yang membedakannya adalah niatnya. Secara zohirnya na'am, iya, dia sama secara zohir, tapi terkadang yang membedakannya adalah niatnya. Contoh sederhananya, misalnya ada 2 orang masuk ke masjid. Ada 2 orang masuk ke masjid ini, yang kalau kita lihat mereka berdua ini melaksanakan ibadah sholat. Zohirnya sholat kan, tapi niatnya belum tentu sama. Mungkin bisa jadi yang satu mengerjakan sholat fardu zuhur misalnya, yang satu lagi mengerjakan sholat tahiyatul masjid contohnya. Berarti kan di sini walaupun secara zohirnya ibadahnya sama, tapi apa yang membedakannya? Niatnya. Begitu juga misalnya kita yang ada di sini, kita berada di majelis ilmu ini, niat kita kan berbeda-beda, tapi semoga saja niat kita di sini yang ada di majelis ilmu ini memang semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, memang semata-mata karena untuk mengangkat kebodohan kita serta mengangkat kebodohan orang lain, serta nanti akan mengangkatkan liraf'i kalimatillah di muka bumi Allah ini, ya. Tapi ini contoh saja ya, contoh saja. Mungkin di antara kita, kalau kita lihat kan belajar, menuntut ilmu, tapi belum tentu niatnya sama. Mungkin yang satu niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, memang dalam rangka menuntut ilmu. Tapi satu lagi bisa jadi niatnya sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah tadi, dia mau agar dia dipanggil thalibul ilmi misalnya, agar nanti dia bisa menjadi seorang mufti, seorang syekhul Islam misalnya.
Atau bisa jadi dia datang ke majelis ilmu ini, dapat ilmu, tapi nanti dia baliknya mau apa? Liumari sufaha, untuk membodoh-bodohi, mengakal-akali orang bodoh misalnya, ya kan? Atau untuk apa? Liubahi ulama, untuk merendahkan para ulama. Kan orang seperti ini kan apa? Niatnya salah. Yang satu niatnya dalam rangka memang untuk mencari ridhonya Allah, yang satu lagi karena unsur duniawi dengan niat yang rusak tadi. Oleh karena itu, walaupun secara zahirnya itu sama, yang membedakannya itu adalah niat. Niat itu mempunyai kedudukan penting ya dalam kehidupan sehari-hari ini. Bahkan dikatakan kalaulah baik niat itu, maka baiklah amalan tersebut. Sebaliknya, kalau rusak niatnya, maka rusaklah amalan tersebut. Ini maksud dari kaidah al-umur bimaqasidiha. Perkara itu tergantung dengan niatnya. Adapun dalilnya, dalil yang berkenaan dengan kaidah ini sebagaimana yang telah diriwayatkan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu di dalam hadis sahihain, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Innama itu di dalam ilmu nahwi disebut dengan adatul hasar. Ya, dalam ilmu nahwi disebut dengan adatul hasar. Dia sebagai pembatas. Nanti untuk secara terperincinya mungkin ustadz atau ustazah yang mengajar pengampu ilmu nahwi lah nanti yang menjelaskannya. Ala kulli hal, innamal a'malu binniyat, bahwasanya perkara itu, sesungguhnya perkara itu tergantung dengan niatnya. Wa innama likulli imri'in manawa. Wa innama likulli imri'in manawa, dan sesungguhnya seseorang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ini dalil yang pertama berkenaan dengan kaidah ini. Lalu dalil yang kedua, sebagaimana disebutkan di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata firasyahu wa huwa yanwi ayyakuma ayyusalli minal laili faghalabaihi ainuhu hatta yusbiha kutibalahu manawah. Yang artinya barang siapa yang mau datang ke kasurnya, dalam artian barang siapa yang mau tidur lalu dia niatkan sebelum tidur itu dia mau melaksanakan sholat malam, entah itu tahajud, entah itu istikharah, entah itu witir, wa huwa yanwi ayyakuma yusalli minal laili, dia berniat sebelum tidurnya, berniat untuk melaksanakan sholat malam, lalu faghalabaihi ainuhu, lalu dia kebablasan. Maksudnya apa? Tak mengerjakan sholat tadi, kebablasan sehingga sampai subuh, sampai pagi, hatta yusbiha, sampai pagi hari, kutibalahu manawa, maka dia akan ditulis sesuai dengan apa yang dia niatkan. Nah, bayangkan, ya kan? Kita tak mengerjakan saja amalan tersebut, tapi udah kita niatkan, maka kita akan mendapatkan apa yang kita niatkan. Begitu besarnya kedudukan niat dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun yang ketiga, dalil yang ketiga sebagaimana disebutkan di dalam hadis, yub'atsun nas 'ala niyatihim, bahwasanya manusia itu akan dibangkitkan sesuai dengan apa yang mereka niatkan. Ini merupakan salah satu contoh dari dalil kaidah tentang al-umur bimaqasidiha. Dalilnya banyak, tapi kita cukupkan 3 saja ya. Yang ketiga, pembahasan kita yang ketiga yaitu hukum-hukum yang berkaitan tentang niat. Hukum-hukum yang berkaitan tentang niat. Ini semuanya ada 7 hukum. Yang berkaitan tentang niat itu ada 7 hukum. Yang mana dalam 7 hukum ini dihimpun dalam satu bait syair. Dihimpun dalam satu bait syair sebagaimana dikatakan oleh An-Nazim, haqiqatun hukmun mahallun zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Ada 7. Haqiqatun hukmun mahallun zaman kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. 7 inilah yang insya Allah akan kita bahas yang berkenaan tentang hukum-hukum niat. Yang pertama, haqiqah atau haqiqatun niyah. Maksudnya ialah definisi arti niat itu apa? Apa yang dimaksud dengan niat? Secara bahasa, niat itu artinya al-azam. Azam ya, kemauan, tekad atau keinginan. Jadi niat itu secara bahasa artinya al-azam, niat.
azam, tekad atau keinginan. Adapun secara istilah, para ulama atau para fuqaha asy-Syafi'iyah mendefinisikan arti niat itu yaitu qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih. Qasdu syai'in muqtarinan bi fi'lih, menyengajakan sesuatu yang mana dibarengkan dengan perbuatannya. Di sini ada unik sekali. Kalau kita lihat, kalau kita teliti secara seksama, ada ibarat dari muqtarinan bi fi'lih. Jadi kita menyengajakan suatu perbuatan itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena kata para ulama fuqaha asy-Syafi'iyah mengatakan liusaid al-qalbu al-lisan, untuk membantu hati kita dalam berniat. Maka butuhlah kita untuk melafazkan niat. Karena terkadang kita dapati ada beberapa ikhwah, ada beberapa saudara kita yang mungkin dia kena penyakit waswas. Ini pernah kami dapati di tempat kami belajar. 2 orang kalau tidak salah kami dapati. Belum selesai sholat, baru takbiratul ihram mengulangi lagi. Gitu terus itu. Tak selesai sholatnya mengulangi lagi. Mau berwudu, baru membasuh muka, mengulangi dari awal. Kenapa demikian? Mungkin bisa jadi orang ini kena penyakit apa? Was-was tadi. Maka orang-orang seperti ini butuh memantapkan niat. Dengan apa? Dengan melafazkan niat. Oleh karena itu, dengan melafazkan tadilah itu salah satu sarana untuk memudahkan kita dalam berniat. Lalu dalil yang diambil dari nas. Yang pertama, seperti misalnya hadis yang telah kami sebutkan tadi, wa innama likulli imri'in manawa. Sesungguhnya orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ketika kita mau melakukan amalan tersebut, kira-kira kita berniat enggak? Pasti terbesit kan. Kita mau melaksanakan sholat subuh, pasti terbesit. Tak mungkin tidak. Kalau kita mau melaksanakan sholat asar misalnya, pasti ada terbesit dalam hati kita mau melaksanakan sholat asar. Betul enggak? Nah, ini dalil yang pertama, wa innama likulli imrin manawa. Adapun dalil yang kedua, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melafazkan niat ketika melaksanakan ibadah haji. Ketika melaksanakan ibadah haji atau umroh, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah melafazkan niat. Dari disinilah para fuqaha Syafi'iyah mengatakan kita kiaskan. Karena amalan tersebut Rasulullah pernah melafazkan, maka amalan yang lain pun juga diperbolehkan untuk melafazkan niat, seperti sholat, puasa, wudhu dan segala macamnya. Itu hukumnya sunnah. Akan tetapi tetap ibrahnya, tetap yang dilihat itu ialah hatinya. Tetap yang dilihatnya itu hatinya, dalam artian seperti ini. Kalaulah seandainya kita mau melaksanakan sholat subuh misalnya nih, sholat subuh, di hati kita itu sudah berniat mau melaksanakan sholat subuh, tapi ketika pelafazannya salah, usolli fardhu zuhri, di lafaznya ini, tapi di hatinya betul sholat subuh, maka sholatnya sah. Kenapa? Karena ibrahnya di hatinya. Kebalikannya, kalau kita mau melaksanakan sholat subuh, tapi kita mengambil niat di hati itu sholat zuhurnya, tapi pelafazannya betul sholat subuh, maka sholatnya tak sah. Kenapa tak sah? Karena ibrahnya yang dilihat tetap di hatinya. Ya, haqiqatun hukmun mahal. Zaman, sekarang zamanun niyah. Zaman itu artinya kapan niat itu dilaksanakan. Sebagaimana yang telah kami sebutkan tadi, bahwasanya niat itu dilaksanakan kapan? Ketika dibarengkan dengan perbuatan tersebut. Tapi ini tak semua amalan. Ada beberapa amalan yang itu kita harus berniat dulu baru melakukan amalan tersebut. Seperti contohnya berpuasa. Berpuasa, kalau kita ambil niatnya ketika dibarengkan dengan awal pertama kali kita berpuasa. Kapan awal pertama kali berpuasa? Ketika azan subuh kan? Ketika kita ambil niat ketika azan subuh, berarti apa? Berarti kita telah melewati waktu tersebut, sehingga puasanya nanti itu tidak sah, tidak dianggap. Kenapa? Karena dia ngambil niatnya udah lewat. Oleh karena itu Rasulullah dalam masalah ini mengatakan, man lam yubayit an-niyah fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak mengambil niat di waktu malam hari, maka dia tidak dianggap berpuasa.
fala syiyamalahu kama fi ma'na hadis, maka dia tidak ada berpuasa. Maka ketika dalam konteks puasa ini kita ngambil niatnya kapan? Ya ketika malam hari, entah ketika habis tarawih misalnya, atau jam 12 atau jam 1, ala kulli hal, yang penting sebelum sholat subuh atau sebelum fajar sodik, sebelum terbitnya al-fajar, fajar sodik. Itu. Haqiqatul hukmun mahallun zamanuniyah, dan juga ada sedikit faedah disebutkan di Shahibu Zubat, di dalam bait syairnya dikatakan fasahihin niyata qablal amali wa'ti biha makrunatan fil awwali. Fasahihin niyata, maka perbaiki niatnya sebelum beramal, wa'ti biha makrunatan fil awwali, datangkan niat tadi ketika mau melaksanakan perbuatan tersebut. Baik. Haqiqatun hukmun mahalun zaman kaifiyah. Bagaimana cara kita berniat? Kaifiyatun niyah. Bagaimana cara kita berniat? Cara kita berniat tergantung dengan ibadahnya bagaimana. Kalau puasa maka niatkan untuk puasa. Kalau sholat, yang mana sholatnya wajib, maka sholat wajib. Kalau dia wajibnya zuhur, maka wajib zuhur. Kalau niatnya sholat sunnah istikharah misalnya, maka niatkan istikharah. Kalau niatnya untuk berwudu, maka niatkan untuk berwudu. Wudunya pun terkadang ada yang wudunya mengangkat hadas, dan ada niatnya wudu seperti wudu biasa saja. Nah, maka di sini untuk kaifiyah, bagaimana cara berniat itu tergantung dengan amalannya, tergantung dengan ibadahnya. Kaifiyatun syartun itu syarat orang berniat. Syarat orang berniat yang pertama Islam, yang kedua berakal. Yang ketiga mengetahui apa yang dia niatkan. Dia mengetahui apa yang dia niatkan. Dan yang keempat dia tidak memutus niatnya, atau dia tidak kalau bahasanya itu menta'alik niat. Itu apa bahasanya Ustaz? Menta'alik itu tidak menta'alik niat. Apa kalau bahasa Indonesianya itu ya? Seperti ini contohnya, saya akan sholat zuhur kalau datang mertua saya, misalnya. Nah, itu namanya ta'alik niat, itu namanya. Bukan nazar. Apa dia? Iming-iming lah, beriming-iming. Iming-iming, ada iming-imingnya. Jadi dia mau melakukan amalan tersebut kalau ada sesuatunya. Seperti itu. Saya akan sholat zuhur kalau ada mertua saya. Seperti itu. Maka di sini itu tak sah. Ya. Jadi memang niatnya memang niat, memang dia mau melaksanakan sholat, tak ada embel-embel segala macamnya. Nah, itu salah satu syarat dari niat. Maksud niat itu maksudnya tujuan berniat. Apa tujuan berniat? Yang pertama kata para ulama yaitu tamyizul ibadah anil ibadah, atau tamyizul adah anil ibadah, untuk membedakan mana yang itu kebiasaan dan mana yang itu ibadah. Misalnya contohnya, orang berpuasa, ada dua orang berpuasa. Yang satu niatnya mau puasa memang Senin Kamis misalnya, atau puasa Daud. Yang satu lagi berpuasa karena diet aja, atau karena disuruh dokternya untuk berpuasa. Tak ada embel-embel dia untuk beribadah. Maka yang satu niatnya ibadah, yang satu cuman kebiasaan saja. Begitu juga misalnya ada orang yang apa misalnya lagi? Makan tadi, orang yang makan tadi. Yang satu makannya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, atau makannya memang untuk apa? Untuk biar dia tidak lapar. Lalu yang satunya makan benar-benar untuk dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama nilainya sebagai kebiasaan, dan yang satu lagi nilainya sebagai ibadah. Berarti maksud dan tujuan dari niat yang pertama yaitu dia dapat membedakan mana yang ibadah dan mana yang kebiasaan. Ya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, tamyizul ibadah anil ibadah. Ya, membedakan mana satu ibadah dengan ibadah yang lainnya. Sebagaimana yang kami contohkan tadi, ketika ada dua orang masuk masjid, yang satu melaksanakan sholat wajib dan satu lagi melaksanakan sholat sunnah. Berarti dia kan dapat membedakan kan mana yang ibadah satu yang itu wajib, dan satu lagi ibadah tapi hukumnya sunnah. Begitu juga misalnya ada orang berpuasa, satu melaksanakan puasa qadha. Kenapa? Karena dia mungkin di bulan Ramadan
tidak melaksanakan puasa karena ada unsur sakit misalnya. Lalu yang satu lagi melaksanakan puasa karena Senin Kamis atau Daud. Maka yang satu ibadahnya wajib, yang satu lagi sunnah. Berarti maksud dari niat yang nomor 2 yaitu untuk membedakan mana yang ibadah satu dengan ibadah yang lain. Cuman Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di pernah menyebutkan di dalam kitabnya Qaidul Fiqh, menambahkan satu lagi, tujuan kita berniat itu salah satunya yaitu dalam rangka ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah. Kenapa demikian? Karena ketika kita mau beribadah itu harus mendatangkan dua. Harus mendatangkan dua. Yang pertama, kita beribadah atas amalan tersebut ma'mul lahu, maksudnya kita beribadah memang karena amalan tersebut. Dan yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya kita sholat, kita berpuasa, kita niatkan berpuasa sama sholat, tapi ditambah dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Itu penjelasan sedikit dan ringkas yang hukum yang berkenaan dengan niat itu tersendiri. Yang terakhir, penerapan kaidah ini dalam kehidupan sehari-hari sudah banyak kami sebutkan, tapi kita sebutkan beberapa lagi. Contohnya misalnya dalam masalah talak. Talak itu ada dua macam. Ada namanya talak bain dan ada yang namanya talak kinayah. Jadi dalam masalah talak itu ada dua masalah. Ada namanya talak bain dan ada namanya talak kinayah. Talak bain itu maksudnya apa? Talak bain itu talak yang dimana seorang suami mengucapkan talak, memang lafaznya lafaz talak, tak perlu lagi ditafsirkan, tak perlu lagi ditakwilkan. Jadi kalau seorang suami mengucapkan tolak tuki, saya talak kamu, itu kan udah jelas. Tak perlu lagi seorang suami diintrospeksi, ini niatnya apa nih? Apakah bermain-main atau apa tak perlu. Kenapa? Karena udah jelas dia mentalak istrinya. Walaupun nanti dia katakan di depan qadhi, tidak, saya tadi maksud saya bermain-main, tetap jatuh talak. Kenapa? Karena ini merupakan talak bain. Talaknya jelas. Adapun talak kinayah itu maksudnya talak yang dimana seorang suami menjatuhkan talak, lafaz talak, tapi bukan lafaz talaknya, mendekati dari lafaz talak. Cuman nanti niatnya yang di sini bermain. Contohnya seperti apa? Contohnya misalnya seorang suami mengatakan kepada istrinya, wahai adinda misalnya, atau wahai adekku, silakan balik ke rumah bapakmu. Wahai adinda, silakan balik ke rumah bapakmu. Kira-kira apa maksudnya seorang suami tadi? Wahai istriku, silakan balik ke rumah bapakmu. Ini masuk dalam talak kinayah. Maka untuk membuktikan bahwasanya seorang suami benar-benar mentalak istrinya, itu dilihat dari niatnya. Kalau maksudnya dia menyuruh istrinya untuk balik tadi, memang niatnya untuk mentalak istrinya, maka jatuh talak. Walaupun tidak ada lafaz talak di sana, ada enggak? Tak ada. Tapi lafaz itu mengarah ke talak. Maka niatnya, kalaulah niatnya tadi itu memang talak, maka jatuh talak. Tapi kalau niatnya di sini, niatnya cuman maksudnya ya datanglah ke rumah bapakmu itu main-main, lihat bagaimana keadaannya, kondisinya, apakah sakit atau sehat, maka ini tak jatuh ke dalam talak. Maka posisi talak kinayah tadi itu ada niatnya masuk ke dalam itu. Contoh lagi misalnya ada orang yang kena hadas akbar. Salah satu amalan yang tidak diperbolehkan bagi seseorang yang kena hadas akbar yaitu membaca Al-Quran. Ini menurut mazhab Syafi'i. Jadi menurut mazhab Syafi'i, orang yang kena hadas akbar, misalnya junubkah, atau haidkah, atau nifaskah misalnya, ini orang-orang seperti ini yang kena hadas akbar tidak diperbolehkan baginya membaca Al-Quran. Cuman terkadang seperti ini, kita mau berdoa atau mau berzikir, lalu doanya atau zikirnya terkadang ada di dalam ayat Al-Quran. Contohnya seperti apa?
Seperti misalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Itu kan doa, tapi doanya ada di misalnya ketika mau berjariha wa mursaha itu ya, dia tapi ada di ayat Al-Qur'an. Dia mengucapkan doa tadi memang unsur untuk baca Al-Qur'an. Untuk membaca Al-Quran ayat hasan mungkin azab benar hukumnya haram. Orang haid tadi, orang bernifas tadi, dan orang junub tadi mengucapkan doa yang mana niatnya untuk membaca Al-Quran, maka di sini hukumnya haram, berdosa. Tapi kalau dia berdoa memang niatnya untuk berdoa saja tanpa ada embel-embel membaca ayat Al-Quran, maka di sini diperbolehkan, mubah hukumnya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, atau bismillahirrahmanirrahim majriha wa mursaha wa ghairu zalika. Paham sampai di sini ya Pak, Bu? Ini sedikit dari penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebenarnya banyak, kalau mau kita perincikan lagi banyak. Nanti silakan saja yang mau memperbanyak literaturnya, memperbanyak khazanah keilmuannya, silahkan nanti baca kitab yang punya kemampuan ilmu bahasa Arab. Mungkin silakan buka lagi kembali referensi kitab dari Al-Idah Al-Qawaid Al-Fiqhiyah punya Syekh Al-Lahji. Nah, itu nanti akan disebutkan penerapan niat dalam kehidupan sehari-hari. Atau mungkin terjemahannya mungkin bisa dicari mungkin di Google atau di YouTube, segala macamnya mungkin bisa dicari. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma ja'alna mimman sarat a'adatuhum ibadah wala taj'alna mimman sarat ibadatuhum 'adah. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din. Allahumma iftahna futuhal arifin. Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa akhiran aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.